Nama? Nama juga tidak punya. Tidak punya. Masa tidak punya nama sama sekali? Tidak punya. Tidak punya. Terus? Istri? Tidak punya. Anak? Tidak punya. Rumah nggak punya, istri nggak punya, nama nggak punya siapa-siapa? Tidak punya. Sekarang saya tanya, sampai punya Tuhan nggak? Ya itu yang dicari. Oh, sama nyari Tuhan. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti Alhamdulillah, masnya ini 1 minggu yang lalu kami temukan terlantar di jalan, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ketemu namanya dan alamatnya serta orang tuanya. Beliau ini warga mana? Ya, kalau Anda masih berkomentar tentang Bapak Joko Widodo, maka netizen tidak akan habis-habisnya menguliti kalian. Netizen tidak akan habis-habisnya membuat parodi dan juga video-video lucu tentang Anda. Ya, jangan salahkan netizen. Jika Anda melawan orang baik, maka kalian akan berhadapan dengan saya dan juga netizen-netizen yang lainnya. Paham kan sampai di sini? Teman-teman, setelah melihat video tadi, apakah kalian terhibur atau seperti apa? Pantaskah mereka mendapatkan hal-hal seperti ini? Jika pantas, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Nah, teman-teman, berikut ada video saya tentang reaksi atau respon keras dari netizen-netizen Indonesia pencinta Bapak Joko Widodo yang mengkritisi orang-orang gerombolan Said Didu, gerombolan Amin Rais, gerombolan Hasto, gerombolan Deddy Sitorus, gerombolan Rocky Gerung, ya, gerombolan Faisal Assegaf, yang sampai saat ini bahkan ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, masih juga mereka kritisi. Seperti apa tanggapan dan juga reaksi dari netizen? Mari bersama-sama kita menyimak videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini buat orang-orang yang sering ngomongin Jokowi ya. Jokowi ini, Jokowi itu. Daripada lo capek-capek bikin video ngejelasin ya, dengan alasan tetek bengek yang menurut lo itu benar, kenapa lo gak cobain datang ke Surakarta deh untuk mengkonfirmasi? Kan Jokowi sekarang rakyat biasa. Dia cuma mantan presiden. Sekarang tuh warga masyarakat yang di luar kota, yang di area situ, masyarakat sekitar, pada datang ke sana cuman untuk silaturahmi dan bersuah foto bersama. Cobain datang ke sana untuk mengkonfirmasi omongan-omongan lu yang kata menurut lu itu benar. Daripada ngomongin di belakang. Ya, datang ke sana deh. Ya, menurut gua gitu, saran aja buat lu semua, ya. Yang cuma ngomong doang tapi gak mau datang ke sana gitu. Malu banget rasanya jadi Ternak Mulyono. Bukan hanya Ternak Mulyono yang malu. Ternak Mulyono, brengsek lu. Ibu Eva. Mulai dulu kok nggak berhenti kamu ini membenci keluarganya Pak Jokowi. Korup itu korup dari mana, Bu? Buktikan ya. Buktikan. Jangan cuma war-war, jangan menghasut rakyat yang tidak bisa apa-apa ya. Rakyat itu sudah pintar semua, Bu. Kalau Ibu merasa malu di Indonesia, sono sama Anies kalian, sono. Pindah ke Yaman, sono. Ya, ke Yaman lebih baik ya. Tidak ada yang keberatan Ibu Eva pindah ke Yaman. Biar jangan membicarakan Pak Jokowi lagi. Ya.
Saya lihat menjelek-jelekan Pak Jokowi terus itu loh. Kamu itu jadi apa? Jadi tai. Anies juga jadi apa sekarang, Bu? Jadi tukang parkir. Parkir air. Bangga nggak jadi pendukungnya Jokowi? Sangat-sangat bangga. Saya, istri saya, keluarga saya, semua pendukung Bapak Jokowi. Dari awal Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden, kami pilih. Di 2 periode kami pilih. Di saat Bapak Jokowi mendukung Prabowo, kami pilih Prabowo. Inilah wujud penghormatan kami, inilah wujud cinta kami kepada seorang Jokowi. Kalau dikatakan saya dan keluarga adalah fans Jokowi, ya memang betul. Saya sangat mengagumi sosok Jokowi. Mau kalian para pembenci Jokowi mengatakan kami bansos, terserah. Kami juga nggak pernah dapat bansos. Hidup kami sudah cukup layak. Kami ini sebagai masyarakat yang pernah dipimpin seorang presiden terbaik, seorang Jokowi, ya disinilah ya cara kami untuk menghormati beliau. Dan saya sendiri ya sangat mengagumi sosok Jokowi. Tidak ada duanya. Salam dari wong kita kalau anak abah pasukan barisan sakit hati kalau dak buat konten tentang Pak Jokowi sehari baik sakit rasanya. Aduh, gila mereka kalau nggak buat konten korupsi Pak tentang Jokowi, Pak Jokowi ya guys. 1.600 triliun atau 200 triliun atau 271 triliun sehingga ratus triliun. Cak mano duitnya tuh? Hah? Cak mano duitnya tuh? Kalau dibuat rumah gedung ya, buat kamar khusus rumah gedung 20 kali 20. Banyak dan duit tuh. Ngapo KPK dak tahu duit segitu. Idak baik kamu. Memang buat beritahu ratusan triliun, sedangkan 2 miliar lagi banyak duitnya. Apalagi 271 triliun, 1.600 triliun. Galak baik kamu dibodohi. Sudah bodoh, sudah bengak, tambah bodoh. Idak baik. Idak baik. Pinan. Dak kate ya namanya puluhan miliar, dak kate ratusan triliun kalau Pak Jokowi dituduh korupsi. Nggak jelas banget ya. Baik kamu nih. Pakai otak, jangan pakai dengkul. Itu dia. Jangan pakai dengkul. Junjungan kamu ikut, kamu buat konten, kamu buat video, kamu posting. Kalau sehari kamu tak konten tentang Pak Jokowi, mungkin kamu sakit mungkin ya. Tapi tak mana bujuk kok kamu buat konten tentang Pak Jokowi, aku tetap membela Pak Jokowi. Idak baik. Idak masuk di akal omongan kamu tuh. Idak masuk di akal. Bukannya dikit duit tuh. Iya. Sedangkan 2 miliar duitnya lah banyak. Apalagi 271 triliun, 1.600 triliun. Tak masuk di akal. Ini tak buat kasus-kasus tak tidak berbobot. Giliran kami memposting abamu, kamu marah. Tapi kamu memposting Pak Jokowi kamu seenak jidat. Ternak Mulyono lah. Andalan mereka ya kayak gitu, Ternak Mulyono. Brengsek. Siapa pertama kali ngomong Ternak Mulyono? Lah ikut pulau. Nah sekarang nih Ibu Riana Pulau yang dipitnah. Terserah kamu. Yang penting kami membela Pak Jokowi. Siapapun yang nganggu Pak Jokowi kami bela. Udah jelas pasukan itulah sakit hati dengan Pak Jokowi. Kamu ikut-ikutan. Idak be. Yang penting ya, biarpun Pak Jokowi itu ijazah palsu, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi presiden, 2 kali jadi presiden. Nah, 1 kali jadi gubernur DKI. Salah omong aku tuh, 2 kali jadi presiden. Walaupun ijazah palsu, tapi junjunganmu ijazah asli.
tamatan luar negeri, tapi tidak pernah jadi presiden. Jadi Gak jadi gubernur apa-apa pun semua, hasil ya. dari demo berjilid-jilid. Apalagi yang profesor yang itu. dibantu oleh FPI dan HTI. Kalau tidak dibantu sama FPI dengan HTI, tidak bakalan jadi gubernur. Itu fakta, itu bukan Fakta, hoax. jelas, Gara-gara surat sangat-sangat Al-Maidah, jelas. mendemo Ahok. Itulah abahmu tuh viral. Kalau dah ada gara-gara demo, dah bakalan viral abahmu, dah bakalan jadi gubernur. Cuman bodohnya Ahok, lah sampai cak itu dibuat oleh abahmu tetap bersekutu, akrab, Iya. bahkan bersama. Itulah namanya politik. Padahal para pengikut Ahok marah tuh, ngapu bergabung sama abah. Tapi namanya politik, aja itulah politik. Nah sekarang ini kamu Sulit diprediksi, memfitnah Pak Jokowi. Tapi ya, ini menurut aku, kalau seandainya di 2029 Pak Jokowi melalui tanpa partai dia capres, jadi abahmu berpasangan dengan Ahok, atau abahmu berpasangan dengan Said Didu, atau berpasangan dengan Rocky Gerung, Pak Jokowi berpasangan dengan Piki Prasetyo bela, pasti menang Pak Jokowi. Pasti, Tidak pasti. usah dengan Piki Prasetyo, berpasangan dengan aku, pasti menang Pak Pasti, Jokowi. tentu. Pasti menang. Pak Jokowi kan tidak kata ijazah, aku yakin menang. Itulah makonyo, kalau dapat berita tuh langsung disaring, jangan langsung dimakan. Masuk Disaring Pak dulu Jokowi, ya, jangan ditelan 1.600 langsung triliun gitu. korupsinya. 200, oi banyaknya ratusan triliun. Cobalah masuk di akal sekitar 10 miliar, iya kan? Kekayaannya kan kamu tahu kan, kekayaan Pak Jokowi bertambah apa? 62 miliar apa? Semenjak 10 tahun. Segitu. Ini dah korupsinya sampai ratusan triliun. Tidak masuk di akal. Kalau ngomong tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Salam dari Wong Kito Galo. Salam dari Wong Kito Galo. Halo sahabat Banteng, apa kabar? Dulu kita pernah satu meja, kita udah pernah sama-sama di saat masih baik-baik saja. Kalian para pendukung Banteng dan saya para pendukung Jokowi, kita pernah satu sepakat, kita pernah satu pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh anak abah, oleh pendukung PKS, mereka adalah orang-orang tersesat yang mudah menyebarkan hoax, yang mudah menghina orang lain, yang mudah ya mencaci orang lain. Tapi di saat kita berpisah dikarenakan berbeda pilihan, lalu tiba-tiba kalian membentuk diri kalian sama seperti orang-orang anak-anak abah, sama seperti akal watak orang-orang pendukung PKS. Kita pendukung Jokowi tidak pernah berubah. Kita sama seperti dulu karena kita memakai pola pikir yang sehat. Kita tidak mudah ya untuk memfitnah orang lain. Tapi posisi kalian yang dimana kalian mendukung PDI Perjuangan, yang dimana kalian masih mendukung seorang Ganjar, sakit hati kalian dikarenakan Bapak Jokowi tidak mendukung seorang Ganjar dan telak Ganjar kalah di tahun 2024 Pilpres kemarin. Tiba-tiba kalian tidaklah beda dengan seorang anak abah yang malah sekarang kalian bersatu dengan circle mereka, memfitnah, menghujat, menghakimi, menyebarkan berita bohong. Para pembenci Jokowi yang tidak suka dengan Jokowi dan yang merasa dirugikan oleh Jokowi, termasuk yang ikut-ikutan melakukan hoax. Nah, mendengar nama Jokowi ini sangat anti, walaupun Jokowi sudah pensiun. Seakan-akan Jokowi ini masih berkuasa. Saking takutnya mereka. Ketakutan yang luar biasa. Dan yang aneh itu yang ikut-ikutan bro. Biasanya yang ikut-ikutan ini yang termakan hoax. Hingga OSSRP itu mengeluarkan rapor untuk Jokowi. Katanya terkorup di dunia 2025 ini. Mereka pun percaya. Walaupun sampai OSSRP ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi ini seorang terkorup, mereka juga masih yakin dan percaya. Sebuah ketakutan, kegelisahan, dan kebencian yang luar biasa.
oleh orang-orang yang anti Jokowi dan menakuti Jokowi. Takut dengan Jokowi maksudnya. Nah, yang kasarnya yang ikut-ikutan bro, yang termakan hoak. Nah bro, walaupun akhirnya OSSRP itu memberikan klarifikasi, mereka tidak punya bukti untuk mengatakan Jokowi itu seorang koruptor, tetap saja mereka percaya. Kalau kebencian sudah merasuk ke jiwa, apapun yang terjadi, sehebat apapun orang itu, tetap saja jelek. Bro, kadang kita kasihan, terutama orang yang ikutan nih. Taruhlah orang yang merasa dirugikan kan, karena kepentingan mereka. Kepentingan mereka tidak terakomodir. Walaupun sekarang sudah pemerintahan Prabowo. Nah, mengapa mereka tidak berani menyerang pemerintahan Prabowo? Menyerangnya ke belakang. Ya, ke mantan. Nggak berani. Ini kan aneh, bro. Sebuah sikap yang sangat aneh. Nah, sampai kapan ini? Saya takut nanti sampai Jokowi mangkat, dalam arti sudah tiada, mereka masih takut dengan foto Jokowi. seperti halnya mereka para koloni yang takut dengan Soekarno misal. Soekarno sudah lama mati. Nah, ini saya berkeyakinan mereka akan selalu takut dan resah dengan nama Jokowi. Walaupun nanti Jokowi sudah tiada, tinggal fotonya. Ini kan penyakit, bro. Penyakit kronis. Nah, sampai kapan penyakit kronis ini akan sembuh? Jangan sampai mati. Bro, realitanya sekarang pemerintahan adalah pemerintahan Prabowo. Prabowo yang memegang kuasa penuh. Jelek baiknya ya tergantung Prabowo. Juga rakyat, itu yang penting. Nah, saya harap tidak banyak harapan dengan Prabowo. Ya, sikat para koruptor. Jadilah sikat para pendewa wewenang yang selalu mencari kesempatan untuk berbuat sewenang-wenang. Sikat mereka. Miskinkan para koruptor. Mungkin juga nggak ngaruh ya, walaupun ada nanti rancangan undang-undang perampasan aset. Kalau masih juga ya masih dasar para koruptornya semakin berkembang koloninya, mungkin sebaiknya dibuat rancangan undang-undang mematikan para koruptor. Nah, itu baru selesai. Oke, saya kira itu saja. Presiden SBY saya kenal baik. Entah apa maksud Bapak Prabowo ini ya kan? Dia mengatakan dari semua presiden di negeri ini hampir mayoritas dia kenal. Dia kenal baik katanya. Hanya Soekarno lah yang beliau kurang kenal karena beliau katanya masih kecil. Apalagi kita ya kan, pasti nggak kenal. Karena kita belum lahir mungkin ya kan. Di saat sang proklamator itu menjabat sebagai presiden republik ini. Beliau katakan, ya kalau Pak Soeharto udah jelas beliau kenal betul lah ya kan. Karena itu mertua beliau. Bapak mantu. Habibie katanya dia kenal. Gus Dur dia katanya sangat kenal. Karena katanya, kata Pak Prabowo dia pernah mengusuk Bapak almarhum Gus Dur. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa setelah nama Gus Dur, beliau langsung sebutkan nama Bapak SBY? Dia katanya sangat mengenal Pak SBY karena sama-sama di Akademi Militer kan. Dibilangnya Pak Jokowi dia betul-betul kenal karena pekerja keras katanya. Apa Pak Prabowo ini lupa? Atau pura-pura lupa bahwa pernah ada seorang perempuan jadi presiden di negeri ini. Sampai sekarang masih membangga-banggakan diri. Tapi namanya nggak disebut sama Pak Prabowo. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Apa maksud dari Pak Prabowo ini tidak menyebutkan nama presiden perempuan kita itu? Apa Pak Prabowo nggak kenal? Pura-pura nggak kenal? Atau memang Pak Prabowo nggak mengakui dia presiden? Hah? Jujur memang. Ya, bagi sebagian rakyat negeri ini, sebagian besar rakyat negeri ini, perempuan yang merasa bangga dengan dirinya menjadi presiden perempuan pertama di negeri ini, rakyat negeri ini kebanyakan memang nggak mau kenal. Kenapa nggak mau kenal, kan? Bang? Karena kalau kita urut teman-teman, kalau kita buat hitung-hitungannya dari hasil kinerja semua presiden yang ada di negeri ini, memang perempuan pertama yang jadi presiden di negeri ini nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita nggak tahu apa prestasinya,
Kita nggak tahu bagaimana dia jadi presidennya. Ya kan? Partainya dulu partai besar, 2 kali nyalon presiden tidak pernah menang. Ya kan? Gagal terus. Jadi itu yang jadi tanda tanya kita. Kenapa Pak Prabowo nggak sebut namanya? Ya, ya kepada Bapak Prabowo jangan begitulah ya. Walaupun bukan karena pilihan rakyat, dia tetap pernah jadi presiden di negeri ini. Dan Pilihan sampai sekarang siapa masih ya? bangga dia. Begini-begini saya perempuan pertama loh jadi presiden di republik ini. Itu katanya. Padahal manfaatnya nggak ada. Ya kan? Ada bang, jual 40 Indosat. bulan dia menjabat sebagai presiden di negeri ini tidak membawa dampak positif kebijakannya untuk rakyat negeri ini. Ya, makanya dia walaupun partainya besar nggak pernah menang. Ya, padahal Pak Prabowo kan pernah mendampingi dia sebagai calon presiden. Masa nggak kenal Pak Prabowo? Pak Prabowo, jangan begitu ya Pak ya. Sebutlah, ya. Jadi kepada perempuan pertama yang menjadi presiden, jangan terlalu bangga, ya. Belajar punya malu, ya. Anda menjadi presiden itu bagaimana caranya? Manfaatnya untuk rakyat negeri ini apa? Ya. Anda jadi presiden cuma bermanfaat untuk dirimu sama keluargamu, lebih tidak. Ya. Dalam begitu banget ya nih kepada ya. Pak Prabowo sekali lagi kalau mengurut nama-nama presiden, yang kelima sebutlah. Jangan setelah 4 langsung ke 6 ya. Begitu dia ya Pak ya. Kira-kira apa alasan dari Bapak Prabowo tidak menyebutkan nama presiden yang kelima? Ya mungkin menurut saya ya, salah satu alasan Bapak Prabowo tidak menyebutkan Megawati sebagai presiden kelima karena memang prosesnya berbeda dengan presiden-presiden yang lainnya ya. Megawati ini kan hasil dari rubuhnya seorang Gus Dur yang diturunkan secara paksa ya waktu itu. Karena ada kolaborasi yang sangat apik antara 2 sosok yang saat ini menjadi gelandangan politik, yaitu Amin Rais dan juga Megawati. Ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi bersama PDI Perjuangan, saat itu orang-orang katakan bahwa PDI Perjuangan itu tidak bisa menjadi apa-apa tanpa seorang Jokowi. Namun itu langsung dikonter oleh orang-orang PDI Perjuangan ataupun para simpatisan bahwa Pak Jokowi itu besar karena PDI Perjuangan. Oke, sekarang kita bandingkan atau kita anggap saja bahwa PDI Perjuangan itu partai besar. Lah kenapa ketika Megawati 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden kok nggak pernah menang? Kalah melulu. Ya, kalah sama SBY pula. Dan kalau saya boleh memberikan saran kepada Ibu Megawati, sebaiknya tirulah SBY. Di masa tuanya, dia tidak lagi menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dia menunjuk putranya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dan itu akan lebih bijak. Nah, Megawati sudah tua, masih mau menjadi ketua umum. Padahal ada Ibu Puan Maharani. Jadi sebenarnya yang menghancurkan PDI Perjuangan itu bukan siapa-siapa. Ada 3 sosok yang sering disebutkan oleh netizen, yaitu ada Megawati, kemudian ada Si Hasto, dan juga Deddy Sitorus. Jadi saya melihat bagaimana sesuai dengan judul video ini ya, bahwa orang-orang ini kenapa mereka selalu mengkritik Bapak Jokowi, melihat Bapak Jokowi ini seperti hantu bagi mereka, khususnya bagi teman-teman di PDI Perjuangan ya. Mereka bahkan tidak bosan-bosannya ya menuduh Bapak Jokowi ini yang aneh-aneh. Mereka bilang Pak Jokowi ini suka mempermainkan hukum, Bapak Jokowi ini korupsi, ya. Padahal tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Bapak Jokowi itu korupsi. Yang ada tuh hanya apa? Pak Jokowi merupakan salah satu Presiden Republik Indonesia terbaik saat ini yang pernah memimpin bangsa ini selama 2 periode. Kepemimpinan Bapak Jokowi itu sudah terbukti dan sudah dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, masyarakat Indonesia itu benar-benar merasakan bahwa Presiden Indonesia itu ada. Bukan berarti kita mengabaikan pemimpin-pemimpin sebelumnya.
Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi berulang kali mengunjungi daerah-daerah itu jarang sekali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saat itu Bapak Jokowi dengan cita-citanya membangun infrastruktur, mereka katakan bahwa memangnya infrastruktur itu untuk dimakan. Giliran sekarang Bapak Prabowo memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak pakai uang pribadi. Mereka juga protes. Maunya kamu nih apa sih? Semuanya serba salah. Dan anehnya lagi, di saat Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, masih saja mereka menghujat Bapak Jokowi. Akan terlihat lebih baik kalau Anda itu datang langsung ke rumah Bapak Jokowi di Solo. Beliau ini kan sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Artinya waktu dia bersama keluarga ataupun bersama masyarakat yang ingin mengunjungi beliau itu kan sangat banyak. Daripada kalian ngoceh-ngoceh yang tidak jelas, menuduh Bapak Jokowi yang tidak jelas, melihat judul berita, kalian langsung telan mentah-mentah, tidak langsung membaca isinya seperti apa, tidak langsung membandingkan, mencari informasi yang lainnya, tidak. Kalian langsung makan. Mungkin tidak pakai kunyah, langsung telan. Lihat di situ ada majalah Tempe muat berita tentang Bapak Jokowi dinobatkan sebagai presiden terkorup di 2024. Kalian langsung telan mentah-mentah, wah ini Pak Jokowi ini presiden tukang korupsi. Apa yang dikorupsi oleh Bapak Jokowi? Apa? Bukankah kalian ini yang membatalkan atau yang tidak pernah menyetujui usulan dari Bapak Jokowi tentang undang-undang perampasan aset? Bukankah kalian ini yang menghalang-halangi proses itu? Kalau misalnya saat itu PDI Perjuangan sejalan, searah, sepemikiran dengan Bapak Jokowi, seharusnya apa yang diusulkan oleh Bapak Jokowi ketika itu, saat beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia, pasti kalian setujui. Kan Ketua DPR RI itu kan dari PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Susahnya di mana sih? Susahnya di mana? Nggak ada kan? Sekarang kalian mau apa ya? Menuduh Bapak Jokowi ini korupsi. Ya, tuduhan yang disematkan oleh Bapak Jokowi ini sangat banyak dan aneh-aneh dan bahkan sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Mereka menuduh Bapak Jokowi ini pakai ijazah palsu. Tapi dari menjadi wali kota Solo 2 periode, mereka tidak pernah tuduh itu. Kan di situ ada verifikasi saat proses pencalonan. Kemudian Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Lah kalian yang ngakunya seorang profesor. Apa yang sudah Anda buat untuk negara ini? Anda sudah jadi apa? Anda taunya hanya mau mengkritisi, tidak pernah berbuat yang baik, atau tidak pernah berbuat hal yang positif untuk bangsa dan negara ini. Kerja kalian itu hanya mau apa? Mencemooh orang lain, mencibir orang lain, mengkritisi apa yang orang lain lakukan. Padahal kalau kalian yang menjabat belum tentu kalian bisa seperti Bapak Jokowi. Apakah Bapak Jokowi adalah manusia yang sempurna? Tentu tidak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jangan hanya karena satu atau sedikit kesalahan Bapak Jokowi, kalian buat itu seolah-olah Bapak Jokowi ini presiden paling buruk. Perlu kalian ingat ya. Perlu kalian ingat bahwa saat ini Bapak Jokowi masih memegang rekor sebagai presiden yang dimana ketika masa jabatannya akan berakhir, kepercayaan publik terhadap dia itu sangat tinggi, 82%. Dan itu dibuktikan dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai
wakil presiden mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Masyarakat tentu melihat hasil. Ya, mereka melihat hasil apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi bersama jajarannya di kementerian-kementerian ketika itu. Maka buah dari apa yang ditanam oleh Bapak Jokowi itu yaitu anaknya. Mereka memilih Mas Gibran. Belum. Iki lho belum. Sing berjasa Pak D Jokowi ucapan terima kasih ke Pak Prabowo, Bu Megawati iki piye bolo? Ini gatekke ya. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya Udah mirip Hasto saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Nyon sewu Bu Mega, nyon sewu lho nggih. Cobi di gatos nih, diperhatikan bener. Karena mohon maaf ini kula nanggapi karena ini sudah di publik kan, sudah jadi konsumsi publik nggih Bu nggih. Jadi kula juga punya hak untuk berpendapat. Jadi gini Bu, sing jenengan ngendikane wau matur nuwun ke Pak Prabowo karena TAP MPR 3367 ya. 3367 nomor 33 tahun 67 kan. Lah sampean niku saat TAP MPR itu dicabut Bu, presiden niku Pak Jokowi. Ketua MPR Mbak Puan, Ketua MPR Pak Bambang Susatyo, Ketua DPR Mbak Puan, presidennya itu Pak Jokowi. Pak Jokowi lah kok matur nuwune ke Pak Prabowo selaku presiden sekarang jenengan ki jane pripun to? Amit lho. Maklum udah amnesia udah tuwe. Ini kan apa maksudnya ini? Harusnya panjenengan itu terima kasih kepada Presiden Jokowi. Kado terindah di akhir masa jabatannya kepada proklamator Insinyur Soekarno, kepada keluarga besar Soekarno, kepada pengikut ajaran Soekarno, kepada keluarga besar PDI Perjuangan, dan kepada seluruh bangsa Indonesia karena dengan dicabutnya TAP MPRS 3367 ini mengakhiri polemik selama ini. Harusnya kan gitu. Sebenarnya apa sih yang mengganggu di perasaan, pikiran, nurani panjenengan itu sehingga rasanya angel untuk mengatakan itu? Angel. Ini kenyataan loh Bu. Kan itu dicabut bulan September. Bulan September 2024. Prabowo Gibran itu dilantik 20 Oktober 2024. Ini nggak bisa dinafikan Bu. Itu kado terindah di akhir masa jabatan Pak Jokowi selaku presiden. Lah panjenengan kan ya pernah jadi presiden toh Bu. Saat itu jenengan selaku presiden, Pak Amin Rais selaku ketua MPR. Ya toh? Tokoh-tokoh juga. Kok saat itu nggak melakukan? Iya, nah aneh, sekarang kan? yang melakukan Pak D. Jokowi sampean matur nuwune kepada presiden sekarang Prabowo. Minum air dulu Bang, minum air dulu. Lagi ini bingung ya, kayak kula ngikuti panjenengan itu. Apa? PDI Perjuangan itu loh. PDI Perjuangan itu kok iso 52 tahun loh Bu. Nek jenengan kaitkan dengan PDI dulu, PDI Suryadi kan. Lah tahun 99 itu kan peserta pemilu ada PDI dan ada PDI Perjuangan. Nah ini kan mengaburkan lagi secara kok yo betah ngono lho Bu lagi. Kalau berada pada
dunia abu-abu ngono kuwi kaya betah. Mbok ya isti cetakne wae, cetha welo-welo historisnya dulu seperti ini tapi PDI Perjuangan lahir tahun ini. Nah, sama dengan ini. Dicetok nih mawon Bu, bahwa saat itu tahun 67 terbit TAP MPRS 33. Ya ta? Nah, terus sekarang alhamdulillah di masa pemerintahan Pak Jokowi selaku presiden, di akhir periodenya memberi kado terindah TAP MPR itu dicabut. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi selaku presiden. Selaku presiden loh nggih. Nah, sekarang masa Pak Prabowo itu masih dijaga, matur nuwun. Kan enak anak bangsa ini dengarkan, Bu. Sudahlah, jangan di bolak-balik lagi. Nyun sewu lho, Bu. Niki kula sampaikan, Bu nggih. Karena ini menyangkut historis bangsa negara ini, Bu. Bukan hanya kepentingan keluarga Soekarno, bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi ini adalah untuk bangsa dan negara ini. Perjalanan historis negara Republik Indonesia ini. Turunkan kepada generasi-generasi ini yang clear and clean. Oh, rasa dodok bulat-bulat ketok. Bu, zaman ini pun berubah, Ibu, nggih. Lah panjenengan keluarkan statement kados ngeten iki. Anak-anak sekarang, generasi sekarang langsung mencari. Loh, kok di September 2024? Kan presidennya belum Pak Prabowo. Wong Prabowo iki 20 Oktober 2020. Ayo. Wes sakniki wis arep nuke ngliyak ngliyu glubat-glubet bulat-bulat. Cah saiki ora iso rekan diklabui. Kula mboten ngendikan nek jenengan klabui lho. Kula mung nyanjangke cah saiki iki angel diklabui mergone mencari data, fakta, sumber informasi sekarang itu semudah minum teh di pagi hari. Asik. Piye bolo? Tetap semangat. Ya guys, ketika saya mengambil video ini, saya scroll kolom komentar ya. Di situ banyak yang menulis seperti ini. Ya, kan yang nulisnya itu kan sekretarisnya PDI Perjuangan. Kan teman-teman tahu sekretarisnya siapa? Si Hasto. Ibu Megawati kan cuma membaca. Ya benar. Tapi masa Ibu Megawati lupa? Masa Ibu Megawati tidak bisa sebelum tanda tangan itu kan harus dicek dulu. Apa sih isi surat ini? Apakah sudah sesuai yang saya mau atau tidak? Kan seharusnya seperti itu. Ya, terlepas dari Ibu Megawati yang tidak mau mengucapkan atau tidak mau berterima kasih kepada Bapak Jokowi, ya sudahlah. Ya, sudahlah. Mungkin kita anggap saja ya, kita anggap saja karena umurnya sudah tua. Jadi kadang mengingat sesuatu itu agak sulit. Dan sebuah catatan untuk si Hasto ya, tentu ini yang menulis si Hasto karena dia sekretarisnya, sekjennya ya. Ketika Anda membuat atau menulis sesuatu untuk memberikan kepada ketum Anda untuk membacanya, harus cari tahu dulu fakta-faktanya itu seperti apa. Ya, apakah proses pencabutan ini dilakukan setelah Pak Jokowi tidak menjabat sebagai presiden, ataukah ketika Bapak Jokowi masih menjadi presiden? Itu harusnya kan dicari tahu dulu kan. Bukan hanya karena atas dasar Anda benci kan Bapak Jokowi, lalu Anda mau mengkaburkan sejarah itu. Ya, Anda mau mencoba menggelapkan sejarah itu. Mau sampai kapan Anda membenci Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Hah? Ya, harus kalian pahami bahwa zaman sekarang itu sudah berubah. Ini bukan zaman dulu yang dimana kita itu minim sekali untuk mendapatkan informasi. Tapi di zaman sekarang yang serba canggih ini, gampang sekali orang mencari rekam jejak itu seperti apa. Sangat-sangat mudah. Ya, cukup modal HP dan data. Sudah bisa kok orang cari tahu. Ini sebenarnya yang lebih berjasa ini siapa? Bapak Prabowo atau Bapak Jokowi? Ya mungkin saja mereka malu ya menyebut nama Bapak Jokowi. Karena itu kan sekarang sudah menjadi musuhnya mereka.
Komentar teman-teman seperti apa coba tulis di sini ya. Tetap sopan, jangan ngebully Hasto.